Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 951. Di Gunung Tianqi. Untuk melawan Zuo Qiyu, kali ini, Tang Yi perlu menggunakan banyak cara. Selain menyalakan aura, dia ingin menambahnya dengan pil, dan dia berniat membeli pil kemarahan tingkat keempat. Nama, Rage Pil. Setelah digunakan, kekuatan pemain meningkat 400%, semua atribut meningkat 400%, dan kekuatan fisik meningkat 2500%. Durasi, 60 detik. Tip, setelah akhir durasi, pemain akan kembali ke kondisi semula. Harga, 5.000 poin God of War. Dalam 60 detik, ini jelas tidak cukup untuk digunakan Tang Yi, jadi dia membeli 10 sekaligus. 10 pil kekerasan 4 tingkat, menghabiskan total 50.000 poin. Setelah membeli level 4 pil Rage, Tang Yi langsung memakan level 4 pil Rage, dan kemudian, Aura of Reign of Dignity dibuka. Berdengung. Pada saat Tang Yi juga membuka aura penguasa bermartabat, dengan suara lembut, lingkaran putih muncul di sekeliling kakinya. Pada saat yang sama, setelah Tang Yi memakan pil keras tingkat 4 dan membuka aura martabat, momentum tubuhnya juga melonjak dalam sekejap. Ledakan. Momentum Tang Yi terus naik, udara di sekitarnya juga berhembus seperti gelombang pasang yang menyebar ke segala arah yang membuat pepohonan di kaki gunung bergetar. Dalam waktu singkat, efek halo dan Rage Pil sepenuhnya ditampilkan, Tang Yi menjadi sangat kuat saat ini, dan seluruh orang ibarat gunung berapi yang meletus, dan kekuatan ledakan yang menakutkan dimuntahkan dari waktu ke waktu. Dengan rambut panjang yang berkibar, Tang Yi berdiri tegak di kehampaan, ditambah sorot matanya yang memancarkan cahaya ilahi, Tang Yi semakin terlihat seperti dewa perang yang agung. Di sisi lain, melihat momentum Tang Yi tiba-tiba melonjak, Zuo Qiyu sedikit terkejut, dan dia berkata, "Kamu masih bisa menjadi lebih kuat. Sepertinya aku masih meremehkan kamu sebelumnya, bakatmu itu benar-benar luar biasa, tetapi apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan saya hanya dengan ini? Anda terlalu naif." Tang Yi menyipitkan matanya, menatap Zuo Qiyu, dan menjawab, "Bisakah aku mengalahkanmu? Aku harus berjuang untuk tahu." "Oh, naif," Zuo Qiyu mencibir. "Jangan bicara omong kosong. Mari kita lihat hasil yang sebenarnya di bawah tangan kita." Setelah momentum penuhnya terbuka, Tang Yi sekali lagi memegang erat pedang raksasa, sambil menginjak aura putih, dia bergegas dengan teknik tubuh, Xing Xing Fei Huo, dengan cepat menuju Zuo Qiyu. Zuo Qiyu berdiri diam dan tidak bergerak, sambil memandang Tang Yi dengan jijik. Dia tampaknya tidak menganggap serius sama sekali. Bahkan jika Tang Yi pecah dengan kekuatan yang meningkat puluhan kali, dia tidak peduli. Melihat penampilan menghina Zuo Qiyu, Tang Yi menjadi suram. Dengan mengepalkan pedangnya lebih erat, dia segera meluncurkan serangan terhadap Zuo Qiyu. Teknik 1000 guntur pemecah senjata. Ledakan. Pedang energi raksasa warna-warni sepanjang 50 meter dan dengan lebar 8 meter, itu segera menebas Zuo Qiyu. Menghadapi pedang Tang Yi, Zuo Qiyu juga langsung merespons. Segel langit. Wows. Tangan kanan Zuo Qiyu membuat segel rune abu-abu dengan cepat, segera setelah itu, Zuo Qiyu melemparkan segel rune abu-abu ke arah pedang energi Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Dua energi berbeda saling mendekat dengan cepat dan akhirnya bertabrakan. Ledakan. Seluruh dunia tampak bergetar, gelombang riak energi segera menyebar ke segala arah. Tanah dan pepohonan di bawah, yang terkena gelombang kejut, segera muncul lubang besar dan pepohonan terbakar menjadi ketiadaan. Dan setelah beberapa saat, dampak dari konfrontasi keduanya berakhir, tetapi, kali ini energi pedang raksasa dan segel rune telah hancur pada saat bersamaan. Pukulan dari kedua belah pihak tampaknya seimbang. Namun, serangan Tang Yi tidak selesai di sini, dan bukan hanya satu serangan, tetapi 3 rentetan sekaligus. Ketika serangan pertama memiliki hasil imbang, Tang Yi menarik, lalu mengangkat pedangnya lagi, lalu memulai serangan kedua. Wow! Pedang besar di tangan Tang Yi sekali lagi menjadi pedang raksasa energi dengan panjang 50 meter. Ketika pedang raksasa ini terbentuk, Tang Yi langsung menebaskannya ke arah Zuo Qiyu. Baik. Melihat serangan Tang Yi dimulai lagi, Zuo Qiyu hanya sedikit terkejut dan dia segera membuat serangan balasan.
Zuo Qiyu segera membuat segel rune tangan lagi, namun kali ini dia membuat dua segel rune abu-abu sekaligus. Setelah dua segel rune abu-abu terbentuk, Zuo Qiyu melemparkannya ke arah pedang energi raksasa. Ledakan. Dua suara keras yang menghancurkan bumi datang lagi, pedang energi raksasa dikalahkan lagi, dan dua tanda abu-abu dari Zuo Qiyu juga menghilang pada saat yang sama. Kedua belah pihak terikat lagi. Tapi, Tang Yi tidak berhenti di sini. Dia segera memulai serangan pedang ketiga. Wow! Ketika pedang ditarik dan energi mulai dikumpulkan dari segala arah, pedang itu mengeluarkan suara berdengung yang menggetarkan kehampaan. Berdengung. Bersamaan dengan tebasan pedang energi raksasa, langit tiba-tiba menjadi redup, dan banyak bayangan pedang muncul di kehampaan. Semua bayangan berbagai jenis pedang ini, memancarkan nafas dingin dan momentum kehancuran yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Setelah munculnya bayangan pedang ini, semuanya melesat terbang menuju Zuo Qiyu mengikuti tebasan Tang Yi secara bersamaan. Baik. Kali ini Zuo Qiyu memiliki tatapan yang lebih bermartabat, dengan gerakan tangannya dia segera membentuk banyak segel rune abu-abu, dan mengerahkan kekuatan seni bela diri, segel langit, hingga ke ekstrim. Ledakan. Satu demi satu segel rune abu-abu terbentuk. Setelah mengondensasi 32 segel rune abu-abu ini, Zuo Qiyu melemparkannya ke arah pedang energi raksasa dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, boom! Ledakan terdengar satu demi satu, tanpa henti, gelombang demi gelombang energi menyebar seperti badai ke segala arah, awan jamur naik, debu membumbung tinggi, dan deretan pegunungan di bawah dihancurkan oleh dampak ini. Setelah beberapa saat, semua asap dan debu menghilang dan dua sosok muncul lagi. Satu terengah-engah, dan di sisi lain masih terlihat nyaman. Namun, kali ini, Tang Yi sendiri yang terengah-engah. Dia terlihat pucat dan tampak kehabisan energi. Meskipun, Thundering Thousand Arms Break tidak perlu mengkonsumsi banyak kekuatan, tetapi untuk bisa menahan kekuatan tabrakan dari segel langit dan bumi, Tang Yi masih perlu banyak mengkonsumsi kekuatan dalam jumlah besar. Juga dalam rentetan bentrokan ini, meskipun Tang Yi mengenakan baju besi raja, itu masih memberi Tang Yi sedikit cedera dalam menghadapi dampak gelombang kejut. Cerita bersambung di bawah ini. Adapun Zuo Qiyu, ia dibungkus dengan perisai energi abu-abu. Dan hasilnya tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia masih mengambang di udara, dan masih terlihat santai. Tapi meskipun Tang Yi masih gagal kali ini, dia tidak akan mengakui kekalahan. Dalam Grinding Boss, yang paling penting adalah bersabar, dia sudah lama tahu bahwa Zuo Qiyu tidak begitu baik untuk ditangani, jadi tidak ada kejutan pada hasil ini, sebaliknya, dia merasa tebakannya adalah benar. Setelah dengan cepat membeli potion penyembuhan di toko sistem, Tang Yi sekali lagi meluncurkan serangan ke Zuo Qiyu. Namun, kali ini, Tang Yi tidak melakukan gerakan khusus dalam mengumpulkan energi, tetapi langsung maju dengan pedang besar, dan mengumpulkan energi dalam gerakannya. Saat ini, Zuo Qiyu sombong dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini juga memberi Tang Yi cukup waktu untuk mengisi daya. Jika dia ingin mengisi daya selama 10 detik, itu tidak masalah sama sekali. Pada saat itu, dengan efek kerusakan 20.000%, itu akan memberikan pukulan berat untuk Zuo Qiyu. Dengan cara ini, Tang Yi mulai mengisi daya tanpa intervensi dari Zuo Qiyu. Ledakan. Aura yang kuat terus-menerus memasuki pedang di tangan Tang Yi, yang membuat pedang sepanjang 4 meter ini bersinar dengan lebih menyilaukan. Oh! Setelah melihat Tang Yi menyerang lagi, dan pulih seketika, Zuo Qiyu sedikit mengernyit, dan merasa bahwa hal-hal agak aneh. Tampaknya ada beberapa rahasia di Tang Yi, kalau tidak, dia tidak akan pulih dengan cepat. Namun, meski hal-hal terasa aneh, dia masih tidak menempatkan Tang Yi ke matanya, dia berpikir, bahkan jika Tang Yi dapat pulih secara instan, dia tidak akan bisa pulih untuk 100 kali. Bagaimanapun, kekuatannya benar-benar dapat menghancurkan Tang Yi, dan dia tidak takut dengan apa yang dimainkan oleh Tang Yi. Jadi, meskipun Tang Yi pulih secara instan, dia hanya sedikit terkejut, penasaran, dan tidak ada yang lain. Di sisi lain, Tang Yi mengakumulasi energi tanpa hambatan, dan waktu 10 detik berlalu dengan cepat. Teknik pedang penyegel iblis. Wows! Bersamaan dengan gerakan Tang Yi, pedang besar di tangannya mulai meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan.
Cahaya pedang semakin besar dan kuat di setiap detiknya, cahaya pedang ini membawa ketajaman yang tak tertandingi dan menembak ke arah Zuo Kui. Awalnya Zuo Qiyu tidak peduli tentang Tang Yi, berpikir bahwa Tang Yi tidak akan menimbulkan ancaman baginya sama sekali, tetapi, setelah melihat cahaya pedang ini, dia berubah pikiran dan harus menganggap Tang Yi serius. Lalu, dengan cepat dia membuat serangan balasan. Segel langit dan bumi. Tangan kanannya dengan cepat membuat segel rune, dalam sekejap, 36 segel rune abu-abu terbentuk, dan langsung dilemparkan ke arah serangan Tang Yi untuk menghalaunya. Dan setelah itu, Zuo Qiyu masih membuat segel rune lain. Teknik kondensasi Suiyun. Ledakan. Bersamaan dengan teriakan Zuo Qiyu, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru, dan seluruh orang itu terlihat seperti dewa perang dalam baju besi biru yang megah. Boom! Cahaya pedang bentrok langsung dengan 36 segel rune abu-abu. Dampak energi kuat menyebar gelombang demi gelombang, dan seluruh langit tampak bergetar. Crack! Dalam waktu singkat, 36 segel rune abu-abu tiba-tiba terpotong oleh cahaya pedang. Meskipun cahaya pedang ini sedikit meredup tapi itu masih terus terbang ke arah Zuo Qiyu. Cerita bersambung di bawah ini. Di sisi lain, setelah armor cahaya biru mengembun di tubuhnya, Zuo Kui berdiri di tempat dan tidak menghindari cahaya pedang yang menyerangnya. Boom! Cahaya pedang meledak pada lapisan energi pelindung yang berada di sisi luar. Lapisan energi ini seperti air namun juga ulet. Kedua energi itu menyerang dan bertahan dengan kuat dan menemui jalan buntu. Namun, pada akhirnya, cahaya pedang dari Tang Yi telah kehilangan banyak energi dan dalam sekejap menghilang antara langit dan bumi, seolah-olah itu tidak pernah muncul, dan cahaya biru pada tubuh Zuo Qiyu sedikit redup, namun tidak menghilang. Melihat adegan ini, Tang Yi sangat bingung dan kaget pada saat yang sama. Dia tahu bahwa Zuo Qiyu kuat, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan mampu menahan serangan 200 kali lipat. Serangan barusan, bahkan jika itu dapat menyebabkan kerusakan kecil pada Zuo Qiyu, dapat membuat Tang Yi melihat harapan, tetapi serangan ini tidak menyebabkan kerusakan, dan bahkan serangan itu tidak menyentuh tubuh Zuo Qiyu. Ini benar-benar putus asa untuk Tang Yi. Namun, Tang Yi tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimanapun, efek dari eliksir dan efek dari aura masih ada di sana. Dia masih punya waktu untuk menyerang Zuo Qiyu. Jika satu pukulan tidak berhasil, maka dua pukulan, dan serangan jarak jauh tidak akan berhasil, maka serangan jarak dekat. Dengan pemikiran seperti itu, Tang Yi mulai berjuang sekuat tenaga. Dia menggenggam erat pedang di tangannya dan bergegas ke arah Zuo Qiyu untuk memulai pertarungan jarak dekat. Ketika melihat Tang Yi bergegas lagi, Zuo Qiyu tersenyum dengan jijik dan dia berkata, "Menyerah saja, Anda tidak bisa menjadi lawan saya menyarankan Anda untuk mengembalikan esensi darah itu kepada saya lebih cepat, dan kemudian bunuh diri, aku masih bisa meninggalkanmu dengan seluruh tubuh yang utuh, jika tidak, aku akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan." Oh, jangan bicara omong kosong. Tang Yi mengabaikan Zuo Qiyu dan terus bergegas menuju Zuo Qiyu. Setelah mendekati Zuo Qiyu untuk jarak tertentu, tangan kanannya melambai dan menyerang Zuo Qiyu. Teknik pedang tingkat menengah. Mata Tang Yi terlihat ganas, dengan pedang besar, dia menebas ke arah kepala Zuo Qiyu. Namun, pertahanan Zuo Qiyu sangat kuat. Dan serangan pedang itu dihalau oleh perisai energi biru di lapisan luar, meskipun perisai ini sedikit meredup, namun masih cukup kuat. Oleh karena itu, serangan pedang dari Tang Yi tidak mencapai banyak efek. Serangan pedang raksasa meledak pada perisai energi biru transparan, seolah-olah itu telah menyerang pada spons lembut namun ulet, dan serangan itu tidak bisa bergerak maju setengah poin sama sekali. Selain itu, ada kekuatan rebound yang kuat dari perisai cahaya biru ini, yang membuat Tang Yi terlempar mundur hingga 5 meter. Namun, Tang Yi tidak menyerah dan segera mengangkat pedangnya lagi. Teknik pedang tingkat menengah. Gerakan pedang menebas ke arah Zuo Qiyu lagi. Pedang ini juga tidak mencapai efek yang substansial. Serangan pedang ini masih terbenam pada cahaya biru, dan Tang Yi masih terkena rebound yang membuatnya terlempar lagi. Melihat ini, Zuo Qiyu sedikit menyipitkan matanya dan mencibir. Aku berkata, tidak berguna, jangan berjuang. Dia tidak melawan saat ini, dan tidak bergerak, jadi dia membiarkan Tang Yi untuk bertindak. Dia memandang Tang Yi dengan sangat meremehkan, seolah-olah dia sedang melihat badut yang konyol. Cerita bersambung di bawah ini.
Dalam pandangannya, Tang Yi telah kehabisan semua cara, pada saat ini hanya berjuang tanpa rasa takut. Berguna dan tidak, aku harus mencoba untuk tahu. Jawab Tang Yi tegas. Dengan mengatakan itu, dia bergegas ke Zuo Qiu lagi dengan pedang besar dari ribuan avatar, dan diledakkan oleh cahaya biru Zuo Qiu lagi. Tapi kali ini, setelah diserang oleh Tang Yi secara berurutan, cahaya biru pada tubuh Zuo Qiu sedikit redup, meskipun titik ini tidak jelas, Tang Yi, yang telah membuka pintu enam roh, bisa melihatnya. Dan melihat perubahan kecil ini, Tang Yi tampaknya melihat harapan. Dia tidak takut pada Zuo Qiu, dia takut dia tidak bisa menghancurkan pertahanan Zuo Qiu. Pada saat ini, dia dapat menghancurkan sedikit pertahanan musuh, yang artinya dia memiliki harapan untuk membunuh Zuo Qiu. Setelah melihat harapan, gerakan Tang Yi melaju sedikit lebih cepat, dan dia terus menyerang Zuo Qiu tanpa jeda, seolah-olah dia tidak memiliki rasa lelah. Dengan cara ini, di bawah serangan terus-menerus dari Tang Yi, cahaya biru pada tubuh Zuo Qiu menjadi semakin redup, dan cahaya biru gelap berubah menjadi biru muda. Baik. Melihat bahwa Tang Yi benar-benar memiliki ketahanan dan ketangguhan yang kuat, Zuo Qiu juga sedikit terkejut. Dia tidak berharap Tang Yi menjadi begitu muda di samping usia dan kekuatannya yang muda, sangat tangguh sehingga dia bisa meluncurkan begitu banyak serangan, dan tidak menunjukkan sedikit pun kelelahan. Ini membuat evaluasinya tentang Tang Yi meningkat pada titik lain. Dan pada saat yang sama, itu juga membuat Zuo Qiu merasa bahwa Tang Yi adalah ancaman. Zuo Qiu telah memutuskan dalam hatinya bahwa ia harus membunuh Tang Yi. Melihat cahaya biru di tubuhnya semakin lemah dan semakin lemah, Zuo Qiu merasa bahwa cahaya biru terang redup ini akan segera dipatahkan oleh Tang Yi. Namun, bahkan jika itu rusak, Zuo Qiu tidak panik, karena dia masih memiliki cukup sarana untuk berurusan dengan Tang Yi, bahkan tanpa lapisan pertahanan cahaya biru ini, itu bukan apa-apa. Benar saja, ketika Tang Yi memotong pedang ke-51, cahaya biru di tubuh Zuo Qiu bertiup seketika, dan semua pertahanan menghilang. Namun, ketika Tang Yi berpikir bahwa Zuo Qiu tidak memiliki pertahanan, pedang selanjutnya dapat menyebabkan kerusakan pada Zuo Qiu. Tubuh Zuo Qiu bergoyang sedikit, dan dia menginjak dua awan biru dengan gelombang air yang mengalir di bawahnya. Dengan "so", itu muncul di sisi lain seperti teleport, dan kemudian lolos dari serangan Tang Yi. Tang Yiyun mengejar dengan gerak kaki, Xing Xinghuo dan ingin melanjutkan serangannya, namun, sosok Zuo Qiu terus berkedip dan muncul di sisi lain. Tidak peduli apapun, serangan Tang Yi selalu lambat. Zuo Qiu selalu mengambil langkah, tepat sebelum serangan Tang Yi tiba. Tanpa cahaya biru, serangan Tang Yi masih tidak bisa jatuh di tubuh Zuo Qiu. Dengan kecepatannya, Zuo Qiu dapat dengan mudah menyingkirkan serangan Tang Yi. Meskipun kekuatan fisik Zuo Qiu cukup baik, jika serangan Tang Yi bisa jatuh pada tubuhnya, itu pasti akan dapat menyebabkan kerusakan pada tubuhnya, dan setelah begitu lama, tidak ada satu serangannya yang jatuh pada tubuh Zuo Qiu. Ada cahaya biru sebelumnya, tetapi pada saat itu karena kecepatan Zuo Qiu lebih unggul. Tidak berguna, aku berkata, kamu bukan lawanku. Zuo Qiu berkata sambil mencibir. Mendengar kata-kata Zuo Qiu, Tang Yi tidak menjawab kali ini, tetapi dengan cepat masuk ke toko sistem dan mulai memilih metode tubuh. Kekuatannya tidak cukup, mudah untuk mengatakan, itu benar-benar tidak dapat mengalahkan kecepatan musuh. Cerita bersambung di bawah ini. Jadi, Tang Yi dengan cepat memasuki toko sistem dan mulai memilih metode tubuh, dia harus menebus kerugian ini. Untungnya, Zuo Qiu terlalu bangga dan memegang identitasnya. Dia tidak pernah memulai serangan terhadap Tang Yi. Jika Zuo Qiu mengambil inisiatif untuk menyerang, dengan keuntungan kecepatan, Tang Yi mungkin akan mati dengan menyedihkan. Dengan cara ini, Tang Yi melakukan pencarian cepat di toko sistem, dan akhirnya, gaya tubuh kelas menengah tingkat suci dipilih oleh Tang Yi. Nama, Cracking Sky Storm. Metode kualitas tubuh Ordo Suci. Setelah digunakan, kecepatan gerakan pemain akan meningkat 20 kali, dan dua efek khusus akan dipicu pada saat yang sama. Efek membelah langit. Untuk setiap 1000 meter pemain bergerak, celah ruang dengan diameter 1 meter akan terkoyak di bawah kakinya, jika posisi musuh ada di celah ruang, ia akan menerima 10.000% dari kerusakan ruang, yang mengabaikan pertahanan. Efek melarikan diri.
Setiap kali pemain bergerak 3000 meter, tubuh akan melarikan diri ke ruang dimensi yang berbeda dan memasuki kondisi bayangan. Keadaan ini berlangsung selama 1 detik. Petunjuk. Selama blur, pemain akan berada dalam kondisi tak terkalahkan. Dalam kondisi ini, pemain dapat menggunakan seni bela diri untuk menyebabkan kerusakan pada musuh, tetapi musuh tidak dapat menyerang pemain. Harga, 100.000 nilai God of War. Meskipun ada lebih dari satu gerakan tubuh Sein Order di toko sistem, tetapi setelah melihat atribut avatar yang berjalan di langit ini, Tang Yi tiba-tiba membelinya tanpa ragu-ragu. Gaya ini terlalu kuat. Belum lagi efek khusus lainnya, kecepatan gerakan meningkat 20 kali, yang telah membuat Tang Yi sangat puas. Dengan penambahan 2 atribut efek khusus, Tang Yi menjadi semakin yakin. Setelah membeli teknik seni bela diri Senfa, Tang Yi segera membukanya, sambil menggenggam pedang raksasa, sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju Zuo Qiu lagi. Pada saat ini, setelah teknik pelarian spanning langit dimulai, kecepatan gerakannya sangat cepat, seolah-olah itu adalah teleportasi, hanya sekejap, ia datang ke tempat lain. Dan di ruang tempat Tang Yi muncul, ruang itu masih bergelombang, seolah seluruh ruang bergetar karena kedatangan Tang Yi. Dengan cara ini, Tang Yi datang ke Zuo Qiu dalam sekejap mata, dan kemudian memotong dengan pedang ke arah Zuo Qiu. Menghadapi serangan Tang Yi lagi, Zuo Qiu awalnya sangat menghina, dan dia tidak peduli sama sekali, namun, ketika tubuh Tang Yi bergerak, Zuo Qiu tidak bisa mengikuti gerak tubuh Tang Yi. Hal ini membuatnya bingung dan sangat tidak nyaman. Tapi, bagaimanapun, Zuo Qiu adalah orang yang pernah menjadi orang kuat dari tingkat suci, pengalaman tempurnya sangat kaya. Ketika dia melihat kecepatan Tang Yi, dia segera bangkit dan ingin menghindarinya terlebih dahulu. Tapi, dia masih meremehkan Tang Yi. Tepat sebelum Zuo Qiu ingin bangkit dan menghindar, Tang Yi sudah muncul di depannya dan menebaskan pedang. Kali ini tidak mungkin bagi Zuo Qiu untuk menghindarinya. Namun, dalam waktu yang mendesak dan singkat, Zuo Qiu menyerah ide penghindaran dan menjentikkan tangan kanannya dengan cepat, dan mengeluarkan segel persegi putih dengan gelombang air yang mengalir seukuran kepalan tangan. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah mengeluarkan segel persegi putih ini, Zuo Qiu segera menggunakannya untuk menahan serangan Tang Yi. Dang! Suara teredam terdengar, meskipun segel rune putih itu berhasil menahan serangan Tang Yi tepat waktu, tapi segel itu segera rusak. Setelah memblokir pukulan, Zuo Qiu berkata pada Tang Yi lagi. Terlihat sangat percaya diri. Tidak berguna, kuakui, kekuatanmu ini sangat kuat, walaupun aku tidak tahu mengapa kamu bisa tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu kuat dan mengapa kamu bisa meledak dengan kecepatan yang begitu cepat, kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Saya orang yang tidak bisa Anda lawan. Oh, benarkah? Kalau begitu aku akan lihat, kamu bisa memblokirnya sampai berapa kali. Kata Tang Yi dengan suara yang dalam. Dia melihat Zuo Qiu pura-pura dipaksa, dan sangat tidak senang, tapi dia juga tidak marah. Sekali lagi, dengan teknik gerak tubuh, Tang Yi menggunakan kecepatan yang sangat cepat untuk mulai berkedip di sekitar Zuo Qiu dan terus menyerang Zuo Qiu ketika melihat celah. Setelah Tang Yi menggunakan teknik pelarian membelah langit, Zuo Qiu benar-benar dalam keadaan pertahanan pasif. Pada saat ini, Zuo Qiu perlu berkonsentrasi dan memperhatikan gerakan Tang Yi ketika Tang Yi datang kepadanya, dia harus merespon dengan cepat, jika tidak, dia akan diserang oleh Tang Yi. Kecepatan Tang Yi sangat cepat sehingga Zuo Qiu tidak bisa mengimbangi ritme Tang Yi. Selain itu, Tang Yi tampaknya tidak memiliki batas kelelahan, dia hanya menyerang dan terus menyerang tanpa jeda. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana keadaanmu bisa bertahan begitu lama, bagaimana mungkin kau tidak lelah? Zuo Qiu berkata dengan tidak percaya sambil menahan serangan Tang Yi. Pada awalnya, Zuo Qiu tidak terlalu peduli dengan peningkatan kecepatan Tang Yi yang tiba-tiba, dan masih mempertahankan postur yang sangat tenang. Namun, dengan berlalunya waktu, Zuo Qiu tidak bisa terus tenang, dan bahkan secara bertahap merasakan firasat buruk. Karena dia tidak berharap negara Tang Yi bisa bertahan lama. Dalam waktu singkat, Tang Yi telah menyerang dengan pedang hingga 151 kali serangan, tetapi wajahnya tidak merah dan detak jantung tidak melemah, dan tidak ada kelelahan. Ini sangat aneh. Yang paling penting adalah bahwa pertahanan Zuo Qiu,
di bawah serangan berturut-turut, celah seperti jaring laba-laba telah muncul. Tampaknya dalam waktu singkat, itu akan benar-benar tak tertahankan dan crash. Namun, meskipun situasi ini cukup sulit, Zuo Qiu tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, kecepatan Tang Yi terlalu cepat, begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengimbanginya. Dalam hal ini, bahkan jika dia ingin membuat sesuatu dan ingin memecahkan situasi ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali, kecuali dipukul secara pasif. Tidak mungkin. Haha, jika tidak mungkin, bagaimana situasinya sekarang? Apakah itu ilusi? Tangan Tang Yi terus bergerak, mencibir Zuo Qiu dengan jijik, dan kemudian, dia menemukan sudut rumit lain dan menebas Zuo Qiu dengan pedang. Dang! Suara bentrokan logam terdengar, dan Zuo Qiu mengangkat segel rune putih lagi untuk melawan. Namun kali ini, krak! Tiba-tiba, muncul celah pada segel rune dan rune putih itu hancur menjadi tumpukan bubuk putih, menghilang di antara langit dan bumi. Melihat segel rune putih milik Zuo Qiu hancur, mata Tang Yi berbinar, melihat harapan untuk membunuh Zuo Qiu, hatinya sangat gembira, dia mempercepat gerakan di tangannya, dan menyerang Zuo Qiu bahkan lebih keras. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah Zuo Qiu kehilangan segel rune pertahanan, wajahnya menjadi muram, dan dia tidak bisa tenang lagi. Setelah Zuo Qiu mengertakkan giginya sedikit, dia segera melawan balik. Yunyu Jingtian. Wows! Dengan letusan Zuo Qiu, awan putih tiba-tiba muncul di tubuhnya, awan ini berkabut dan sangat padat, dan seluruh orang Zuo Qiu terbungkus sekaligus. Dan tiba-tiba, awan kabut ini menembakkan tetesan air biru ke segala arah. Di sisi lain, ketika Tang Yi melihat tetesan air meledak dari segala arah, dia segera mundur dan menghindar, melarikan diri dengan teknik melintasi kekosongan, dia menarik diri dari Zuo Qiu. Tetesan air biru yang tak terhitung jumlahnya tidak mengenai Tang Yi, tetapi, seluruh pegunungan menderita. Karena tempat di mana Tang Yi dan Zuo Qiu bertempur sangat dekat dengan tanah, tak terhitung tetes air biru mendarat di tanah satu demi satu. Mendadak. Ledakan. Semua tetesan air biru yang jatuh di tanah meledak, membuat suara keras. Apakah itu pohon atau batu yang keras, semua telah terpengaruh oleh ledakan tetesan air biru. Setelah beberapa saat, tetesan air biru menyapu tanah, dan banyak lubang muncul di tanah, setiap lubang setidaknya sedalam ratusan meter, yang menakutkan. Melihat kekuatan horor tetesan air biru, Tang Yi diam-diam berkata dengan keberuntungan, untungnya, saya menghindarinya tepat waktu, kalau tidak konsekuensinya tidak akan bisa dibayangkan. Di sisi lain, setelah tetesan air biru meletus, kabut awan yang menyelimuti Zuo Qiu secara bertahap menyebar. Melihat bahwa serangannya tidak menyebabkan kerusakan pada Tang Yi, Zuo Qiu mengerutkan kening, tangan kanannya bergerak, dan muncul pedang emas di tangannya. Pedang emas itu kira-kira selebar telapak tangan, dan panjangnya lebih dari 3 meter, pada bilahnya memancarkan cahaya dingin, dan itu terlihat sangat tajam. Setelah mengeluarkan pedang emas, Zuo Qiu tidak ragu dan mengambil inisiatif untuk menyerang Tang Yi. Niat pedang bintang. Wows! Setelah bergegas ke lokasi Tang Yi dengan kecepatan tinggi, Zuo Qiu mengguncang pedang di tangan kanannya, dan kemudian dengan pedang, dia menusuk ke arah Tang Yi. Serangan pedang dari Zuo Qiu ini cepat dan ganas. Di jalur arah pedang ini menusuk, suara bergemuruh terus meletus, dan ada banyak bintang bersinar di sekitarnya, yang terlihat sangat luar biasa. Tang Yi, tentu saja, juga melihat kekuatan luar biasa dari pedang ini, jadi ketika Zuo Qiu menyerang, dia tidak melawan dengan keras, tetapi langsung menghindarinya. Tang Yi sekarang memiliki keunggulan dalam kecepatan dan memiliki inisiatif. Tentu saja, dalam menghadapi level bos yang kuat seperti Zuo Qiu, tidak mungkin untuk bentrok langsung, jadi dia hanya harus menyeret Zuo Qiu hingga kehabisan energi. Dengan cara ini, di bawah penghindaran aktif Tang Yi, serangan pedang yang kuat dari Zuo Qiu, sangat mudah dihindari oleh Tang Yi. Setelah menghindari serangan kuat Zuo Qiu, Tang Yi memegang pedang raksasa, sekali lagi mengambil keuntungan dari kecepatan, mengambil keuntungan dari celah antara serangan Zuo Qiu yang membuatnya tidak dapat bertahan, Tang Yi menemukan sudut yang rumit ke arah kiri, lalu segera menebasnya. Dang! Serangan pedang dari Tang Yi jatuh di tubuh Zuo Qiu seolah-olah dia telah menebas sepotong logam.
Dihadapkan dengan hasil seperti itu, Tang Yi tertegun untuk sementara waktu. Cerita bersambung di bawah ini. Dia tidak menyangka Zuo Qiu memiliki lebih dari sekedar cara bertahan, bahkan tubuhnya sangat tangguh. Dihadapkan dengan hasil dari pedang ini, Tang Yi sangat putus asa. Tapi, Tang Yi segera pulih. Karena, setelah berpikir sebentar, dia menemukan petunjuk, dan menemukan bahwa Zuo Qiu tidak begitu kuat. Dia menemukan bahwa ketika pedangnya mengenai tubuh Zuo Qiu, itu sedikit aneh, mungkin fenomena aneh ini membuat Zuo Qiu menolak serangan sebelumnya. Namun, situasi ini tidak akan dapat berlanjut selamanya, dan Zuo Qiu tidak selalu bisa menolaknya. Setelah menemukan ini, Tang Yi menyalakan kembali harapan di hatinya. Bahkan, seperti yang dipikirkan Tang Yi, Zuo Qiu mampu menahan pedang Tang Yi hanya karena Zuo Qiu mengenakan jubah kelas rendah dari tingkat suci. Jubah ini sangat kuat. Itu dibuat oleh Zuo Qiu melalui metode khusus. Serangan biasa tidak akan mempengaruhi tubuhnya. Dan jubah ini dapat menahan 99% dari kerusakan. Namun, ketika Tang Yi tertegun, Zuo Qiu meredakan tubuhnya dan melancarkan serangan balik ke Tang Yi. Dengan pedang emas panjang, ia menyapu dada Tang Yi. Namun, Tang Yi menempati keunggulan dalam kecepatan, sehingga semua kekuatan Zuo Qiu, semua serangan, sia-sia. Melihat pedang Zuo Qiu menyapu, Tang Yi hanya bergoyang dengan lembut, gelombang ruang berdesir di bawah kakinya, dan tiba-tiba muncul di tempat lain, meninggalkan serangan pedang Zuo Qiu ke arah ruang kosong. Setelah menghindari serangan balik Zuo Qiu, dan mengetahui rahasia apa yang mungkin tersembunyi di tubuh Zuo Qiu, itu bukan kekuatan fisiknya sendiri sehingga Tang Yi sekali lagi berkedip dan bertempur dalam perang gesekan. Teknik pedang tingkat menengah. Dang. Mengandalkan keunggulan kecepatan lagi, ia menemukan sebuah sudut, Tang Yi menikam Zuo Qiu. Dengan cara ini, Tang Yi terus menyerang sambil berenang, satu demi satu, tebasan pedang jatuh di tubuh Zuo Qiu. Meskipun setiap serangan pedang diimbangi oleh pertahanan dari tubuh Zuo Qiu, Tang Yi tidak berhenti. Dia percaya bahwa akhirnya dia akan dapat memecahkan kulit kura-kura Zuo Qiu, memberikan pukulan berat kepada Zuo Qiu, dan akhirnya membunuhnya. Menghadapi serangan berkelanjutan Tang Yi, wajah Zuo Qiu menjadi semakin suram, dan bahkan panik muncul dalam ekspresinya. Tampaknya perasaan takut yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati Zuo Qiu. Tang Yi nak, aku tidak ingin esensi darah lagi. Mari kita berhenti di sini. Jangan bertarung lagi. Jika kita terus bertarung lagi, maka tidak akan ada akhir. Kamu tidak dapat menghancurkan pertahananku. Zuo Qiu akhirnya tidak tahan, dan menunjukkan kelemahannya pada Tang Yi. Jangan delusi, hari ini kamu akan mati, atau aku akan mati. Tang Yi menjawab dengan dingin. Dengan mengatakan itu, Tang Yi menyerang Zuo Qiu lagi untuk menunjukkan ketegasannya. Dang, tiba-tiba, bentrokan logam lainnya terdengar. Kamu. Apakah kamu benar-benar akan memaksaku? Mengetahui sikap Tang Yi, Zuo Qiu sangat marah. Meskipun serangan pedang Tang Yi tidak membahayakan Zuo Qiu awalnya dipaksa ke posisi yang sangat sulit oleh Tang Yi, dan sudah sangat kesal. Pada saat ini, Tang Yi sangat agresif dan menolak untuk berhenti, hal ini membuatnya semakin marah. Cerita bersambung di bawah ini. Bagaimana jika memaksamu, kata Tang Yi dengan jijik. Percaya atau tidak, aku akan mati bersamamu. Zuo Qiu berkata dengan kejam. Haha, Tang Yi mencibir dan berkata, orang terakhir yang mengatakan itu sudah mati. Namun, saya masih hidup dan sehat. Kamu mati. Teknik pedang bintang. Mendengar kata-kata Tang Yi, Zuo Qiu sangat marah, dan tiba-tiba mengabaikan serangan Tang Yi, meledak dan berjuang keras untuk melawan. Pedang emas di tangannya memancarkan kekuatan besar dan langsung menebas Tang Yi. Namun, melihat serangan Zuo Qiu, Tang Yi sama sekali tidak bertarung keras dengan Zuo Qiu, tubuhnya sedikit berkedip dan dia lolos dari serangan kuat itu. Setelah serangan Zuo Qiu berakhir, Tang Yi memaksanya dan terus menyerang Zuo Qiu dengan keunggulannya dalam kecepatan. Pada saat ini, bahkan jika Zuo Qiu ingin melarikan diri, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Tang Yi lebih cepat dari Zuo Qiu, dan Zuo Qiu tidak bisa melarikan diri di depan Tang Yi sama sekali. Selain itu, Tang Yi terus menyerang dan melibatkan Zuo Qiu ingin keluar, tidak ada kemungkinan sama sekali.
Pada saat ini, Zuo Qiyu tidak bisa melakukan apa-apa selain berjuang keras. Pertempuran ini, secara umum, Zuo Qiyu sangat frustrasi, dia hanya bisa mencoba semua tekniknya untuk melawan Tang Yi. Segel langit. Yunyu Jingtian. Niat pedang bintang. Teknik pedang bintang. Suyun Palem. Ditekan oleh Tang Yi selangkah demi selangkah, Zuo Qiyu menjadi semakin cemas, untuk membalikkan situasi, ia mengeluarkan semua triknya satu demi satu. Namun, dalam menghadapi seni bela diri Zuo Qiyu yang kuat, Tang Yi tidak menerimanya sama sekali. Setelah seni bela diri Zuo Qiyu selesai, Tang Yi tiba-tiba muncul untuk menyerangnya, yang benar-benar membuat Zuo Qiyu mati lemas dan sangat tak berdaya. Dan setelah beberapa putaran konfrontasi, krak, suara patah terdengar dari tubuh Zuo Qiyu, seolah-olah ada sesuatu yang pecah pada tubuh Zuo Qiyu. Karena suara ini, wajah Zuo Qiyu langsung pucat dan panik, sepertinya sangat ketakutan. Sebaliknya, Tang Yi sangat gembira. Mendengar suara ini, Tang Yi mempercepat gerakannya dan melancarkan serangan yang lebih keras pada Zuo Qiyu. Yunyu Jingtian. Dalam menghadapi serangan Tang Yi, Zuo Qiyu sekali lagi memamerkan seni bela diri dari pangkat peringkat menengah. Tetesan air biru yang tak terhitung jumlahnya, melesat terbang ke segala arah, dengan momentum yang menghancurkan. Ini adalah level terakhir dari keterampilan seni bela diri yang dapat dilakukan Zuo Qiyu. Setelah melakukan seni bela diri ini, wajah Zuo Qiyu menjadi sangat pucat, dan kekuatan tubuhnya mulai menipis. Ini adalah pukulan terakhir Zuo Qiyu. Namun, masih sia-sia, Tang Yi masih dengan mudah lolos. Zuo Qiyu, kamu telah hidup cukup lama, sekarang saatnya untuk meninggalkan dunia ini. Setelah menghindari serangan Zuo Qiyu, Tang Yi dengan acuh tak acuh menjatuhkan hukuman mati pada Zuo Qiyu, dan kemudian, Tang Yi segera menebaskan pedang raksasa ke arah Zuo Qiyu. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak, jangan, Tang Yi, jangan bunuh aku, lepaskan aku. Zuo Qiyu mundur sambil meminta belas kasihan Tang. Jubah pelindung tubuh rusak, dan tidak lagi memiliki efek. Pada saat ini, Zuo Qiyu benar-benar takut. Dia sekarang tidak lagi memiliki penampilan angin dan awan, dan menggantinya dengan tampilan panik. Dengan ekspresi putus asa di wajahnya, dia tidak punya cara untuk menghadapi permainan tak tahu malu Tang Yi. Hehe, lepaskan kamu. Aku menghabiskan harga yang sangat besar untuk membunuhmu pada saat ini. Kamu menyuruhku untuk tidak membunuhmu, biarkan kamu pergi. Apakah mungkin? Tang Yi mencibir jijik. Aku bisa memberikanmu kompensasi, memberimu latihan perintah suci, atau memberimu keterampilan bela diri perintah suci. Zuo Qiyu berdiskusi dengan Tang Yi. Aku tidak membutuhkannya, Tang Yi langsung menolak. Bagaimanapun, bahkan jika dia mendapatkan seni bela diri suci atau seni bela diri suci Zuo Qiyu, Tang Yi tidak bisa menggunakannya. Barang-barang asing harus disertifikasi oleh sistem, dan kemudian menghabiskan sejumlah nilai God of War sebelum Tang Yi bisa mendapatkannya. Karena itu, tidak perlu sama sekali, lebih baik membunuh Zuo Qiyu secara langsung, mendapatkan nilai God of War yang sangat besar, dan kemudian membelinya sendiri di toko sistem untuk mendapatkannya. Aku bisa memberimu senjata tingkat Ordo Suci. Pedang suci Tianyuan di tanganku, selama kamu mengangguk, aku akan segera melepaskannya dan memberikannya kepadamu, lanjut Zuo Qiyu. Aku tidak membutuhkannya. Tang Yi masih belum membelinya. Lalu, aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan, selama kamu bisa menghindarkanku, kata Zuo Qiyu. Saya. Tang Yi menyipitkan matanya dan tersenyum, aku hanya menginginkan hidupmu. Kamu. Setelah mendengar ini, Zuo Qiyu sangat marah. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menoleh dan berkata, kalau begitu aku masih punya sesuatu di sini. Kamu pasti menginginkan hal ini. Selama kamu mengampuni aku akan memberikannya kepadamu. Oh, apa itu? Tang Yi pura-pura tertarik dan bertanya. Kamu terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Kamu datang dan aku akan menunjukkannya padamu, kata Zuo Qiyu menggoda. Mendengar ini, Tang Yi tiba-tiba mendekati Zuo Qiyu, dan sepertinya benar-benar ingin memeriksa di masa lalu. Namun, pada saat ini, Zuo Qiyu menggertakkan giginya, dengan kuat memegang pedang emas, dan menikamnya ke arah Tang Yi. Zuo Qiyu tidak memiliki kekuatan sama sekali, pedang ini juga yang terakhir untuk melepaskan semua kekuatannya. Teknik pedang bintang.
Ledakan. Banyak bayangan bintang bersinar terang, mekar di sekitar pedang emas. Pedang emas itu seperti pelangi emas, terbang menuju Tang Yifei. Namun, oh, naif. Oh, naif. Tang Yi tidak melawan balik dua kali, dan masih sangat berpengalaman. Selain itu, ketika Zuo Qiyu mengatakan bahwa ada sesuatu yang lain, Tang Yi sudah waspada, tahu bahwa Zuo Qiyu ingin bermain trik. Oleh karena itu, pada saat Zuo Qiyu mengalami masalah, Tang Yi segera merespons. Begitu sosok itu bergerak, Tang Yi segera menghindari serangan balik Zuo Qiyu, dengan sangat mudah. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah itu, Tang Yi segera meluncurkan serangan balik. Aura penguasa bermartabat terbuka. Di bawah pil keras tingkat keempat. Kekuatan warisan ilahi dari cincin ilahi dibuka. Takut tidak bisa meledakkan Zuo Qiyu dengan satu pukulan, Tang Yi membuka semua metode tambahan yang saat ini tersedia. Saat ini, kondisi ini juga merupakan kondisi Tang Yi yang paling kuat. Setelah menunjukkan semua keterampilan yang dapat dipamerkan, Tang Yi memegang pedang dan membalikkan tangan kanannya, lalu dengan cepat menyapu. Teknik pedang penyegel iblis. Wow! Sebuah aliran cahaya pedang meraung. Menghadapi Zuo Qiyu yang telah kehabisan energi, cahaya ki pedang ini langsung melintas dan membagi tubuh Zuo Qiyu menjadi dua. Puff, detik berikutnya disertai dengan semburan darah, kedua potongan tubuh itu jatuh ke tanah. Zuo Qiyu, generasi orang suci kuno yang hidup selama bertahun-tahun, meninggal di tangan Tang Yi dengan kehabisan daya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dari awal hingga akhir. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh bos tingkat brilian. Levelnya meningkat 3 tingkat, dan Dewa Perang bernilai 200.000 poin. Ding, karena tantangan pemain Tang Yi yang melampaui level, pemain menerima hadiah tambahan, meningkatkan levelnya 1 level, dan God of War bernilai 100.000 poin. Ding, karena pemain Tang Yi membunuh bos tingkat terang untuk pertama kalinya dan menerima hadiah tambahan, levelnya ditingkatkan 1 level, dan God of War bernilai 100.000 poin. Ding, karena pemain Tang Yi membunuh alien kuno, menerima hadiah tambahan, meningkatkan level dengan 1 level, dan God of War bernilai 100.000 poin. Ding, selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan keterampilan seni bela diri dari peringkat teratas, Sinar Matahari. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena memperoleh keterampilan seni bela diri dari kelas menengah, Kutukan Hati Surgawi. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena memperoleh keterampilan pedang tingkat menengah tingkat Santo, Niat Pedang 7 bintang. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan baju besi tingkat atas dari Saint Order, sarung tangan yang tak terhapuskan. Ding, selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan gambar desain Saint Order tingkat atas. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan 1000 pil semua atribut tingkat tinggi. Ding, selamat untuk peningkatan level pemain Tang Yi, level saat ini. Kaisar Pertempuran Bintang 2. Ding, selamat untuk peningkatan pemain Tang Yi, level saat ini. Emperor Bintang 3. Ding, selamat untuk peningkatan pemain Tang Yi, level saat ini, Kaisar Perang Bintang 4. Ding, selamat untuk peningkatan pemain Tang Yi, level saat ini, Kaisar Perang Bintang 5. Ding, selamat untuk peningkatan pemain Tang Yi, level saat ini. Six Star Warlord. Ding, selamat untuk peningkatan pemain Tang Yi, level saat ini. Seven Star Warlord. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah membunuh Zuo Qiyu, puluhan prom sistem terdengar di benak Tang Yi pada saat yang sama, dan pada saat yang sama, lubang kuning di bawah kaki terus menyala. Melihat isyarat di benaknya, Tang Yi sangat gembira dan ingin melompat. Ledakan besar. Panennya terlalu besar. Tang Yi tidak berharap bahwa Zuo Qiyu membawa hadiah yang begitu besar. Meningkat 6 tingkat berturut-turut, nilai 500.000 God of War, 3 keterampilan seni bela diri di atas peringkat menengah, 1 baju besi dari peringkat-peringkat atas, gambar desain peringkat-peringkat, 1000 pil serangan penuh tingkat tinggi. Ini adalah ledakan besar. Jika dikonversi menjadi nilai God of War, nilai badge hadiah ini akan setidaknya 800.000 poin atau lebih. Ini tidak dihitung sebagai nilai 6 peningkatan berturut-turut. Ketika Tang Yi menantang Zuo Qiyu, nilai Dewa Perang yang ia konsumsi diperoleh dalam sekali jalan, dan ada banyak lagi.
Singkatnya, kali ini Tang Yi mendapat untung. Tang Yimei melihat hadiah dalam sistem ransel dan melihat nilai God of War yang saat ini dimilikinya, bersemangat. Pada saat ini, Tang Yi juga ingin melihat atribut apa yang diperoleh dari seni bela diri dan barang-barangnya. Dia juga ingin memilah-milah sistem ransel dengan cara. Ketika dia memenggal para murid Tianmen, dia mendapatkan sejumlah besar barang, yang belum disortir. Jika itu beres, Tang Yi akan mendapatkan lebih banyak dalam pertempuran ini. Tapi, Tang Yi belum sempat memilah, karena tugasnya belum selesai. Dalam misi ini, selain menyelamatkan Sifu dan membunuh semua orang Tianmen, Tang Yi juga harus memenangkan Kubao tingkat Hong Huang, tetapi sekarang Kubao tingkat Hong Huang belum dimenangkan, jadi Tang Yi masih perlu untuk memenangkannya. Setelah memenangkan pertengkaran tingkat Hong Huang, setelah menyelesaikan tugas, Tang Yi mengaturnya lagi. Memikirkan hal ini, sosok Tang Yi bergerak, dan dengan cepat kembali ke Gunung Tianqi. Setelah beberapa saat, dia tiba di atas Gunung Tianqi. Pada saat ini, orang-orang Sifu telah menghilang. Tidak ada apapun di Gunung Tianqi kecuali mayat, darah, dan kekacauan lubang. Kapal perang Sifu masih tetap di langit, tetapi hanya orang-orang Sifu dan ribuan murid Sifu yang menghilang. Tang Yi ingin tahu tentang kemana orang-orang di Sifu pergi. Pada saat ini, suara keras datang dari gua cahaya yang bergetar di Gunung Tianqi. Mendengar suara itu, Tang Yi bergerak cepat dan terbang memasuki gua. Sao Guang Lingdong, pintu masuknya tidak terlihat besar, tetapi di dalamnya sangat luas. Setelah memasuki gua, itu adalah bagian yang lebarnya lebih dari 10 meter, bagian ini sangat dalam dan tidak diketahui kemana itu mengarah. Namun, Tang Yi berjalan di sepanjang suara menuju lorong sekitar beberapa ratus meter, dan sampai di sebuah istana yang lebarnya ribuan meter. Pada saat ini, Tang Yi tahu mengapa semua orang di Sifu menghilang, karena mereka semua memasuki gua Sao Guangling dan datang ke istana ini. Suara bising itu dibuat oleh orang-orang Sifu. Istana di bagian dalam lorongnya sangat indah, dan ribuan orang di rumah barat semuanya ada di istana ini. Mata semua orang bersinar dengan cahaya berapi-api, seolah-olah sesuatu membuat mereka sangat bersemangat. Cerita bersambung di bawah ini. Ketika Tang Yi melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa alasan mengapa semua orang di Sifu sangat bersemangat adalah karena ada banyak kelompok cahaya yang melayang di atas istana. Klaster cahaya ini berputar di udara, melayang ke satu sisi, dan ke sisi lainnya sekaligus, tidak ada aturan sama sekali, ada bayangan hitam yang menjulang di kelompok cahaya, sepertinya ada sesuatu dalam kelompok cahaya ini. Ribuan orang di mansion barat, dengan mata mereka melebar, menatap kelompok cahaya di atas, mata mereka bersinar. Meskipun semua orang di tempat kejadian dapat terbang, adalah mungkin untuk terbang ke udara dan menurunkan massa cahaya ini, tetapi semua orang tidak melakukan ini, tetapi berdiri sangat panas dan menunggu di tempat. Adegan ini sangat aneh. Setelah melihat adegan yang aneh, Tang Yi bertanya dengan ragu. Apa yang kamu lakukan? Mendengar suara Tang Yi, semua orang di Sifu berbalik, dan semua orang bergegas menyapa Tang Yi, semua orang melepaskan niat baik mereka terhadap Tang Yi, dan beberapa bahkan menunjuk langsung ke Tang Yi, menundukkan kepalanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya atas rahmatnya yang menyelamatkan jiwa, tetapi reaksi semua orang tidak lebih dari itu. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Tang Yi dan melepaskan kesempurnaan, mereka mengangkat kepala lagi dan menatap langit dengan ganas, tampaknya bahkan Tang Yi, seorang dermawan penyelamat jiwa, tidak bisa mengalihkan perhatian mereka. Tang Yi hanya mendapat perhatian singkat, dan segera setelah itu, dia diabaikan oleh semua orang. Dengan cara ini, Tang Yi berdiri sendirian di tempat tertegun, dan semua mengabaikannya. Ini benar-benar tanpa hati nurani. Ngomong-ngomong, aku juga seorang dermawan yang menyelamatkan jiwa. Ada apa dengan kalian? Tang Yi merasa sedikit tidak bisa dijelaskan dan tidak mengerti apa kelompok cahaya di langit, sehingga semua orang di mata Sifu begitu panas. Namun, ada banyak orang tanpa hati nurani, tetapi masih ada orang dengan hati nurani. Saya melihat kerumunan di Sifu, dua sosok datang ke Tang Yi. Dua siluet ini, adalah Wang Tianba dan Gong Tianchun. Wajah mereka berdua tampaknya tidak memiliki tampilan yang berapi-api, seolah-olah kelompok cahaya di atas istana tidak menarik bagi mereka. Tang Yi, kamu kembali.
Aku tahu kamu akan kembali dengan selamat. Gong Tianchun berkata pada Tang Yi. Gong Tianchun berkata begitu, tetapi kenyataannya, dia tidak berpikir begitu. Ketika Tang Yi mengejar Kaisar Wen dan yang lainnya, dia sangat khawatir, takut bahwa Tang Yi akan datang dengan terluka. Bahkan, gagasan untuk pergi mengejar Tang Yi pun lahir. Singkatnya, dia sangat cemas. Dan melihat Tang Yi kembali tanpa terluka pada saat ini, Gong Tianchun merasa lega dan tersenyum. Kamu terlalu impulsif, tapi untungnya tidak apa-apa. Wang Tianba juga sedikit disalahkan. Tang Yi juga melihat kekhawatiran Gong Tianchun dan Wang Tianba, dan tahu bahwa dua orang tua benar-benar peduli pada dirinya sendiri, jadi Tang Yi berkata kepada dua orang tua dengan sedikit permintaan maaf. Kedua tetua khawatir memang itu saya yang impulsif barusan, jadi aku di sini untuk memberikan kompensasi kepada dua tetua. Tidak apa-apa, kamu bisa kembali dengan selamat dan sehat, jangan katakan apa yang tidak kamu bayar. Gong Tianchun melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada kesalahan pada wajahnya. Dan Wang Tianba juga berkata, "Iya, Anda dapat kembali dengan selamat, apa kompensasi Anda? Maksud saya tidak benar-benar menyalahkan Anda. Jika bukan karena Anda hari ini, diperkirakan ribuan dari kita, semuanya untuk jatuh di sini, membicarakannya, kita harus berterima kasih, di mana aku bisa menyalahkanmu." Setelah jeda, Wang Tianba tidak melihat apa-apa di wajah Tang Yi, berpikir bahwa pengejaran Tang Yi tidak berhasil kali ini, dan bahwa ia tidak mencapai orang-orang Tianmen. Ada beberapa kaisar perang Tianmen. Mereka sangat kuat, terutama lelaki bernama Kaisar Wen, yang kekuatannya sangat menakutkan. Normal bagi Anda untuk mengejar dan kembali tanpa hasil. Cukup untuk kembali dengan selamat. Tidak, aku menyusul. Tang Yi berkata, menggelengkan kepalanya dan berkata. Mengejar ketinggalan. Wang Tianba terkejut. Segera setelah itu, dia buru-buru melihat ke atas dan ke bawah Tang Yi Lai. Jika dia mengejar ketinggalan, Tang Yi pasti akan bertarung dengan orang-orang Tianmen, pertempuran ini pasti tidak akan begitu mudah untuk dilawan. Namun, Wang Tianba menemukan bahwa Tang Yi Hun tidak memiliki bekas luka di tubuhnya, bahkan sebutir debu, dan seluruh orang itu sangat bersih. Ini membuat Wang Tianba sangat aneh. Iya, menyusul, Tang Yi mengangguk. Lalu, Wang Tianba bertanya ragu-ragu. Semua terbunuh, mereka yang melarikan diri dari gerbang Tianmen, semua berbaring diam, tidak ada yang hidup, kata Tang Yi pelan. Apa? Semua terbunuh. Mendengar ini, mata Wang Tianba melebar, menatap Tang Yi dengan heran, wajahnya penuh dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Pada awalnya, Wang Tianba merasa bahwa Tang Yi dapat menakuti orang-orang Tianmen dan mampu membunuh beberapa kaisar perang. Tanpa diduga, dia masih meremehkan Tang Yi bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Selain itu, setidaknya ada ratusan orang yang melarikan diri dari gerbang Tianmen, termasuk 5 kaisar perang. Kekuatannya masih sangat kuat, tetapi Tang Yi dapat membunuh begitu banyak orang kuat, yang terlalu menakutkan. Secara khusus, setelah membunuh orang-orang ini, Tang Yi dapat mengatakannya dengan tenang, seolah-olah dia mengatakan hal yang biasa, yang bahkan lebih mengejutkan Wang Tianba. Di sisi lain, Gong Tianchun juga kaget. Melalui pertempuran sebelumnya, Gong Tianchun tahu bahwa Tang Yi sangat kuat, dan bakatnya sangat kuat, tetapi dia tidak berharap bahwa Tang Yi begitu kuat sehingga dia bahkan berhasil mengejar dan juga membunuh mereka semua, dan ada juga master yang terkemuka di antara para kaisar perang bintang 9. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Iya, semua terbunuh. Menghadapi kejutan dari Gong Tianchun dan Wang Tianba, Tang Yi mengangguk dan menjawab dengan tenang. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.